Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel Nurma TV. Hey. Di sini saya Nurmadani. Saya di sini akan berbagi ilmu kepada teman-teman mengenai cara budidaya ikan nila. Ya, walaupun kita terkendala pandemi COVID-19, setidaknya kita masih bisalah berbagi ilmu, sharing-sharing bagaimana cara mendapatkan ilmu yang tetap seperti biasanya di perkuliahan. Saya di sini akan membagikan sedikit tips dan trik cara budidaya ikan nila menurut versi kelompok kami. Oh my god! Wow! Oke guys, di sini saya tentunya tidak sendirian. Saya dibarengi dan dibantu oleh beberapa anggota kelompok saya. Kalian pasti kepo ini kan, siapa saja sih di dalam kelompok saya ini yang membantu proses jalannya video ini. Oke, ikuti terus yuk di channel saya. Tentunya jangan lupa subscribe, like, and komen terlebih dahulu supaya channel ini dapat berkembang. Oke. Oke guys, kita masuk ke budidaya ikan nila. Kenapa sih kita mengambil ikan nila? Ikan nila itu tentunya yang pertama itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita dapat menjualnya dan banyak masyarakat Indonesia yang suka terhadap ikan nila tersebut. Yang kedua itu budidaya ikan nila ini sangatlah mudah. Dia itu perkembangbiakannya sangat cepat dan pertumbuhannya juga cepat tentunya. Dan yang terakhir, ya taulah masyarakat Indonesia, ikan nila itu sudah banyak dikonsumsi dan sangat melekat cita rasanya dengan lidah-lidah orang Indonesia. Bisa digoreng, terus yang kedua dipanggang, terus yang ketiga disayur. Tapi jangan yang seperti satu ini ya. Oke guys, kita lanjut ya mengenai budidaya ikan nila. Kita masuk yang pertama nih, perkembangbiakan ikan nila guys. Ikan nila mampu mencapai umur dewasa 4-5 bulan guys. Mereka juga bisa berkembang biak pada umur 1-2 tahun. Pada umur 1 tahun biasanya berat rata-rata itu mendekati 1 kg per ekor. Saat berkembang biak, mereka bisa menghasilkan larva antara 1.200 sampai 1.500 sekali memijah. Biasanya nih guys, ikan jantan itu akan melindungi sarangnya dan mereka itu akan menjaga secara agresif guys. Kalian pasti belum tahu caranya membedakan antara laki-laki dan betina kan guys. Kita lihat foto berikut ini. Nah ini nih, sudah ada jantan dan betina.
Kalian bisa lihat bagaimana perbedaannya, pasti kalian tahu lah. Oke guys, kita masuk ke 2, yaitu pertumbuhan ikan nila. Hal penting dalam pertumbuhan ikan nila nih guys, kita itu harus tahu poin-poinnya apa saja di dalamnya. Yang pertama, ikan nila itu sangat bergantung pada suhu dan pH air. Suhu air itu biasanya mereka itu membutuhkan antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kadar pH 7 sampai 8. Selain suhu dan juga pH tadi, kita juga memperhatikan makanan apa saja yang dimakan ikan nila kita agar pertumbuhan ikan nila kita jos gandos, oke? Selain itu, pertumbuhan ikan nila dipengaruhi oleh pakan guys. Meskipun ikan nila merupakan hewan omnivora atau pemakan segala, kita harus memperhatikan makanan alami pada saat usia benih. Makanan alaminya itu adalah lumut dan juga plankton. Dan untuk usia berkembang, maka dapat kita berikan pakan seperti pakan pelet. Jika memberikan pakan buatan itu biasanya kita harus pastikan mengandung sekitar 25% protein. Ini jelas lebih hemat dari budidaya ikan lele dan ikan mas. Karena kalau ikan lele dan ikan mas itu biasanya membutuhkan kandungan protein tinggi sekitar 30-45%. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to. Saya Yulita Gunesari, NPM 1814211017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai tips memilih benih ikan nila. Pemilihan benih merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembudidayaan, baik proses pembudidayaan ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan patin, maupun ikan yang lainnya. Pemilihan benih merupakan faktor yang sangat penting karena benih yang kita pilih pada saat awal proses pembudidayaan nantinya akan mempengaruhi hasil panen budidaya ikan tersebut. Nah, sebenarnya pemilihan benih yang berkualitas, bagus, dan mengalami perkembangbiakan yang cepat merupakan hal yang sangat sulit. Hal ini karena di pasaran banyak sekali pedagang yang tidak jujur. Mereka mengklaim bahwa dagangan atau benih yang mereka jual termasuk benih yang berkualitas dan mengalami perkembangbiakan yang cepat. Di sini saya akan membagikan 3 tips agar budidaya ikan nila kita dapat mengalami perkembangbiakan yang cepat. Nah, yang pertama itu kita harus memilih benih dengan jenis kelamin jantan. Mengapa yang jantan? Karena sebenarnya ikan nila jantan mengalami perkembangbiakan lebih cepat, sekitar 40% daripada ikan nila betina. Kemudian yang kedua, jangan mencampur adukan antara ikan nila jantan dengan ikan nila betina dalam satu kolam. Hal ini dilakukan agar ikan nila tidak mengalami pembuahan secara terus-menerus. Pembuahan secara terus-menerus akan menyebabkan ikan nila mengalami kekurangan energi dan dapat mempengaruhi berat badan ikan nila. Nantinya, apabila berat ikan nila menurun, dapat mempengaruhi hasil panen dari ikan nila tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus membuat kolam khusus untuk proses pembibitan. Nah, selain 3 tips tersebut, apabila kita membeli benih ikan nila di pasaran, kita bisa menanyakan langsung kepada penjualnya dari mana asal ikan nila tersebut, karena biasanya apabila indukan dari benih ikan nila tersebut termasuk ikan nila yang besar, maka biasanya larva yang dihasilkan dari indukan tersebut juga termasuk besar. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Understand you soon, it won't be long. Di sini saya Irma Fitriana, NPM 1814211013 akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tentang bagaimana cara pembuatan
kolam ikan nila. Dalam pembuatan kolam ikan nila ini memiliki 3 jenis kolam, di mana yang pertama yaitu dengan cara menggali tanah langsung, dan yang kedua dengan melapisinya plastik ataupun terpal, dan yang ketiga yaitu dengan batu bata. Di mana dalam pembuatan kolam ikan nila ini ketinggian kolam minimal 30 cm pada permukaan air. Hal ini bertujuan supaya benih-benih dari ikan nila tersebut tidak lompat. Nah, dalam pembuatan kolam tanah ini sangat efektif. Kenapa demikian? Karena akan menghasilkan sumber makanan dan biota alami. Langkah-langkah dalam pembuatan kolam ini yaitu dengan cara menggali kolam dan kita keringkan sekitar 3-7 hari. Yang selanjutnya yaitu patokan dari pengeringan itu bisa kita lihat dari tekstur tanah yang retak-retak namun tidak sampai keras seperti batu, dan ketika kita memijaknya masih menyisakan bekas. Yang selanjutnya yaitu dengan membajak tanah sekitar 10 cm dari permukaan. Ketika kita menggunakan kolam bekas pakai, maka pH dari tanah itu kurang dari 6, sedangkan yang direkomendasikan itu 7-8 pada kolam. Dimana hal ini kita bisa melakukan penetralan dengan menggunakan dolomit, dan kita sebarkan pada kolam dan kita tunggu atau kita biarkan sekitar 2-3 hari. Dan kemudian kita memberikan pupuk. Pemberian pupuk ini bertujuan untuk memberikan nutrisi pada tanah, biota air maupun tanaman air. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan pupuk alami seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Nah, patokan pemberian pupuk ini 1-2 ton per hektar kolam ikan nila. Yang selanjutnya kita menyebarkan pupuk pada kolam dan kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Yang selanjutnya kita melakukan pemberian air pada kolam secara bertahap. Nah, pemberian yang pertama yaitu kita beri 10-20 cm, dan selanjutnya kita biarkan 3-5 hari. Hal ini bertujuan supaya sinar matahari sampai pada dasar air dan memberi kesempatan pada ekosistem air supaya terbentuk seperti tumbuhnya tanaman air dan biotanya. Yang kemudian kita tambahkan air sampai ketinggian 60-70 cm. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Nurhati dengan NPM 1814211038 akan melanjutkan presentasi. Memasukkan benih ikan nila dapat dilakukan setelah mempersiapkan kolam. Kini kita dapat menyebarkan benih ikan nila ke kolam. Dengan memperhatikan per meter persegi dibutuhkan 15-30 ekor benih ikan. Akan tetapi, kita dapat melakukan pengadaptasian kepada kolam agar ikan hidup dengan nyaman dengan kolam yang telah dipersiapkan. Kemudian, cara budidaya ikan nila selanjutnya kita dapat memperhatikan pemeliharaan, seperti memperhatikan tingkat oksigen, kejernihan, serta pH air dan lainnya. Dengan memperhatikan kondisi air dan ikan, maka kita akan menghasilkan hasil panen ikan nila yang bagus. Dan untuk panen, kita dapat melakukan dengan waktu 4-6 bulan, karena pada usia 4-6 bulan, ikan nila akan berbobot sekitar 500 gram per ekor. Maka dapat dilakukan pemanenan dengan hasil yang memuaskan. Panda. I got broads in Atlanta, just to the lean, the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band.